ada ungkapan mengatakan, ya kalau ketekunan itu terus berlari kencang, kemiskinan tidak dapat mengejar kita ya. Jadi itu tetap tekun, tetap konsisten, tetap upload. Ya, ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Space, ruang publik bersama para YouTuber untuk mempercakapkan ABC-nya dunia ber-YouTubean atau hal-hal yang menarik untuk dipercakapkan. Nah, kali ini saya akan bicarakan atau kita akan bahas terkait dengan 4 alasan mengapa para YouTuber pemula seperti saya juga tentu harus tetap upload ya. Saya sudah meringkaskan 4 catatan yang kali ini kita akan bahas ya. Yang pertama, bahwa alasan yang pertama adalah teman-teman mendapat peluang ya. Jadi ketika teman-teman tetap mengupload video atau konten-konten yang teman-teman sukai, itu berarti teman-teman memiliki peluang ya, atau momentum untuk dikenal atau menjadi public figure, menjadi pribadi-pribadi yang kemudian nanti akan dikenal ya. Ya, karena sekali lagi bahwa media sosial seperti channel YouTube itu adalah alat untuk membuat teman-teman mudah untuk dijumpai, mudah untuk ditemukan, sehingga teman-teman akan dikenal ya. Jadi dari sisi peluang ya. Jadi ini sesuatu yang tidak akan pernah kita bisa dapatkan sebelum-sebelumnya ya. Kalau untuk menjadi orang yang dulu mudah untuk dikenal orang lain, kita harus mengeluarkan begitu banyak energi, begitu banyak uang untuk bisa dikenal oleh orang lain. Jadi dengan terus-menerus teman-teman mengupload, itu artinya secara terus-menerus kita memiliki atau teman-teman memiliki peluang ya. Jadi peluang. Jadi kesempatan untuk bisa dilihat, ditonton oleh orang lain, disimak orang lain, bahkan dinilai oleh orang lain. Nah, ketika orang bisa memberikan penilaian bahwa ada sesuatu di dalam diri kita, peluang-peluang kita semakin berlipat ganda untuk hal-hal bisa saja yang terjadi bukan untuk kepentingan di YouTube saja, tetapi untuk kepentingan di luar YouTube ya. Itu alasan yang pertama agar teman-teman tetap harus mengupload, karena kalau teman-teman berhenti untuk mengupload, itu berarti teman-teman sudah menindis off tentang peluang untuk dikenal oleh orang lain ya. Jadi pikiran teman-teman tidak akan dikenal oleh orang lain, tidak pernah akan disimak oleh orang lain. Catatan saya yang kedua ya, dengan semakin sering ya secara konsisten kita mengupload video, itu kan artinya teman-teman juga setiap hari ya konsisten untuk berlatih ya, konsisten untuk belajar sesuatu, konsisten untuk menyampaikan sesuatu, sehingga terbentuk apa yang disebut dengan ya kecakapan ya. Jadi kalau orang-orang yang jarang berbicara, biasanya cara berpikirnya itu tidak terlalu sistematis, tidak terlalu terstruktur ya, tidak banyak pendekatan-pendekatan yang baik di dalam berbicara. Tetapi kalau mereka yang terus-menerus belajar berbicara di depan kamera, itu berarti tanpa dia sadari akan terbentuk kemampuan yang namanya berbicara ya. Ada yang mengatakan ya, para ahli mengatakan talk and get you rich ya. Jadi bicaralah maka engkau akan mendapatkan kekayaanmu. Nah, ini kan penting. Jadi ketika kita terus mengupload, artinya ada kepentingan, ada kebutuhan, ada keharusan untuk terus cuap-cuap. Nah, tanpa disadari tadi saya katakan terbentuk kemampuan atau skill dalam berbicara, skill di dalam menyampaikan pikiran-pikiran. Nah, sekalipun teman-teman tidak mendapatkan keuntungan secara finansial di dalam channel YouTube, teman-teman akan menjadi orang yang kalau nanti di ruang-ruang offline, ruang face to face, teman-teman memiliki keterampilan yang bisa saja dihargai atau dibanderol oleh orang lain sebagai orang-orang yang cakap di dalam berbicara, dalam menyampaikan sesuatu ya, sehingga ya bisa bekerja sebagai marketing dalam pemasaran dan sebagainya, karena orang-orang seperti itu sangat dibutuhkan. Itu catatan yang kedua, alasan mengapa harus tetap upload. Yang ketiga adalah bicara tentang ya, kalau atau
ketika teman-teman terus-menerus melakukan pekerjaan mengupload, itu artikan terbentuk budaya kerja ya. Terbentuk budaya kerja yang bukan hanya budaya kerja keras, tetapi kerja smart. Nah, inilah ya, sedikit demi sedikit ya karakter teman-teman akan terbentuk. Jadi ketika terus-menerus melakukan upload tanpa disadari juga ya, teman-teman pada akhirnya memiliki kepribadian yang gemar bekerja ya, kepribadian menjadi orang yang tadi, yang alasan yang kedua, smart di dalam segala sesuatu karena sudah terbiasa mempercakapkan hal-hal yang terus-menerus dipelajari. Jadi sekali lagi alasan yang ketiga, tanpa teman-teman sadari, karakter pekerja keras, pekerja unggul itu ya akan menguat pada citra kepribadian diri teman-teman. Jadi itu untungnya ya. Dan yang terakhir tentu apa yang disebut dengan peluang untuk mendapatkan sumber-sumber penghasilan yang tidak terbatas, yang tidak terduga. Ya, kalau teman-teman tetap di track atau di jalur ya, konsisten atau rajin untuk mengupload video-video setiap hari, dari hasil pergumulan kreativitas teman-teman, maka peluang demi peluang akan berdatangan ya. Ini pasti teman-teman ya, tidak dipungkiri lagi. Sekecil apapun, sesederhana apapun konten teman-teman akan mengalami sebuah pertumbuhan, sehingga pada waktunya in time teman-teman akan mendapatkan hasil, ada penghargaan, ada apresiasi yang datangnya dari segala arah, bukan hanya dari Google AdSense ya atau AdSense, tapi ada banyak dari endorse, bahkan tidak ada kaitannya langsung dengan persoalan Google. Tapi yang tadi yang saya sampaikan teman-teman, kemampuan teman-teman di dalam bertumbuh setiap hari karena desakan untuk menyampaikan sesuatu di depan kamera, tanpa sadari Anda membentuk kepribadian yang unggul di dalam diri kita. Nah, itu 4 alasan yang kalau teman-teman tetap berpegang pada 4 alasan itu, saya sangat yakin teman-teman akan menjadi pribadi yang berbeda dengan rezeki yang berbeda. Tetap upload teman-teman. Yuk, rajin selalu ya. Maka ya, ada ungkapan mengatakan ya, kalau ketekunan itu terus berlari kencang, kemiskinan tidak dapat mengejar kita ya. Jadi itu tetap tekun, tetap konsisten, tetap upload. Salam YouTube Space.